AFR atau Air Fuel Ratio kita dapatkan 14,7:1 sebelum kita menggunakan MAF extender ya. Kemudian banyak ini ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Semenjak BBM non subsidi itu dinaikkan harganya ya teman-teman, ini mulai marak penggunaan atau cara-cara bagaimana untuk mengirit konsumsi BBM kendaraan masing-masing ya. Diantaranya adalah penggunaan MAF extension yang dipakaikan di mesin kita. Artinya alat itu dipasang di bagian saluran udara masuk. Jadi fungsinya adalah untuk mengelabui atau memanipulasi data yang masuk ke ECU atau ECU ya, data ke ECU supaya nanti bisa diakali konsumsinya BBM lebih irit. Dan saya penasaran, akhirnya saya tertarik untuk melakukan uji coba bagaimana dampak dari MAF extension itu ya, apakah memang berpengaruh atau tidak. Kemudian kalau misalnya berpengaruh, itu pengaruhnya apa, apakah memang di data stream itu kita lihat ada perubahan yang signifikan. Kemudian dari segi performanya apakah memang betul-betul berubah atau tidak ya, apakah memang betul-betul menjadikan lebih irit ataukah hanya sama saja, hanya sugesti masing-masing pemakai ya. Nanti hari ini kita akan uji coba bagaimana dampak dari pemakaian MAF extension. Ini kita sudah terhubung ya. Sudah terhubung. Nanti kita tes jalan dulu ya. Kemudian nanti kita baca real time-nya di sini. Yuk kita jalan dulu ya. Kita jalan dulu. Ini ya teman-teman, ini kondisi idle tanpa beban apapun, MAF terbaca 1,8. Ini masih dalam rentang nilai normal ya, karena kita bisa dibaca di buku panduannya. Ini mana MAF, ini MAF itu kalau tanpa beban antara 1 sampai 3. 1 sampai 3. Di sini berapa? 1,8 ya, 1,8. Ini 1 sampai 3 berarti masih normal ya. Nanti kita akan tahu bedanya ketika dipasangi MAF extender atau MAF extension atau apapun namanya lah ya. Ini dia. Ini kita lanjut pasang ya. Jadi ini teman-teman, ini bentuknya masih di dalam bungkus MAF extension atau MAF extender ya. Kita buka. Nah, ini dalamnya bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini kita pakai ketebalannya sekitar berapa nih? 0,9 atau mungkin 1 cm lah. 0,9 cm ini. Nanti kita akan pasangkan di MAF. Oke. Kita uji cobakan ya, kita pasang ya.
Ini terpantau MAF di angka 1,3 ya. Jadi tadinya 1,8, jadi ada selisih antara 0,5. Nah, ini sudah ada perubahan, yang tadinya 1,8 jadi 1,3. Ini 1,3. Tes jalan dengan kondisi MAF extender atau MAF extension terpasang. Bagaimana kita cek performansinya? Tarikannya lebih lembut teman-teman ini ya. Kalau kita rasakan tarikan awalnya lebih lembut. Jadi gimana ya, kesan mesin Bapau yang responsif, yang senggol gas dikit aja langsung loncat ya, pinginnya langsung bus kayak gitu. Ini lebih lembut, lebih halus. Ini lebih halus nih. Nah, kalau seperti ini ya berarti ini kalau dibawa ke kecepatan tinggi misalnya di tol ya, ini mesti sudah bisa kerasa, ini kerasa tenaganya pasti agak kurang sedikit ya. Ini kalau kita bicara di kecepatan tinggi, ini sudah kerasa, ini lembut banget tarikannya. Kayak sedikit ada gas lambat tapi dikit banget, tapi lebih soft, lebih lembut, lebih halus tarikannya. Kita rasakan apakah ada ngelitik atau tidak. Kita coba. Oh, tidak ada ngelitik, tidak sampai ngelitik, tetap enak walaupun tarikan agak lembut tapi nggak sampai ngelitik ya. Saya sambil lihat data stream ini sambil jalan. Ini saya berkendara dalam keadaan normal ya, seperti biasanya saya berkendara, artinya tidak menekan gas ya, maksudnya asal tekan aja seperti biasanya, enggak terus jadi pelan-pelan, tidak, karena ini biar apa adanya, kebiasaan saya berkendara. Dan ini nanti hasilnya mungkin tidak bisa dijadikan patokan secara umum ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pasang, hasilnya juga mungkin akan berbeda-beda. Jadi tidak boleh disamaratakan, karena ya itu tadi, pengetesan di jalan umum, jadi kondisi lalu lintas mungkin akan berbeda. Tapi ini relatif sama, jalanan di dalam kota seperti ini, stop and go biasalah kalau bukan di kota-kota besar.
Oke, kita cukupkan, berhenti di sini. Coba kita lihat data streamnya. Wah, ini dia. Nah, ini posisi idle MAF. Coba tanpa beban saya matikan AC-nya. Nah, ini di rentang 1,5 ya. Jadi memang mengalami penurunan sedikit. Kemudian kita lihat konsumsi BBM-nya berapa. Ini rata-rata berarti 15,3. Masih di angka rentang 15 km per liter ya ini ya teman-teman. Kemudian di AFR-nya berapa? AFR-nya, air fuel ratio, masih tetap 14,7 banding 1 ya. Itu hasilnya demikian teman-teman. Oke teman-teman, kita berarti sudah selesai melakukan pengujian ya. Apa dampak dari apa pengaruhnya MAF extension atau MAF extender ya. Kita sudah lihat melalui data stream bagaimana perubahannya. Jadi kesimpulannya begini teman-teman. Nah, ini kita melakukan tes jarak pendek sekitar 9,7 km ya, atau ya boleh dibulatkan dalam pengujian 10 km ya. Bisa dirasakan bagaimana jadi antara data stream bicara itu bagaimana, kemudian hasil performanya seperti apa ya. Jadi kalau kita melihat dari data stream memang ada perubahan ya. Jadi nilai yang terbaca itu antara tidak memakai MAF extension dengan memakai MAF extension itu, kalau kita memakai MAF extension memang jumlahnya terdeteksi lebih sedikit, lebih apa ya, angkanya itu di bawah normal ya, di bawah pemakaian rata-rata biasa. Jadi kalau normalnya itu tadi sebelum tidak memakai MAF extension terbaca ketika idle tanpa beban itu 1,8 ya. Ini ketika menggunakan MAF extension terbaca 1,3. Jadi ada selisih 0,5 ya. Selisihnya hanya sedikit 0,5, tetapi yang namanya sensor elektronik itu pasti sensitif. Perubahan sedikit pun pasti akan berdampak. Tetapi kalau kita lihat data di aplikasi ya, data stream tadi, untuk konsumsi BBM mobil ini ya masih tetap di rentang angka 15 km per liter. Jadi untuk konsumsi BBM khusus di kendaraan ini ya teman-teman, itu tidak begitu banyak berpengaruh. Tapi ketika saya cek jalan ya, memang tarikan bawah itu agak sedikit lembut, tidak galak seperti biasanya ya. Nah, untuk untuk putaran atas saya belum mencoba, tetapi saya yakin ini kan sebetulnya sudah bisa dibaca. Kalau misalnya kondisi pasokan udara yang masuk itu terbaca sedikit, otomatis konsumsi BBM yang disemprotkan oleh injektor juga pasti akan sedikit. Jadi bisa dipastikan ya, tanda tarikan atas juga agak sedikit ngos-ngosan ya. Tapi ini semua hasil tes ini tidak bisa dijadikan patokan secara umum ya teman-teman. Karena apa? Karena mungkin kondisi kendaraan dan jalur lalu lintas ketika pengujian juga akan berbeda. Ini khusus berlaku mungkin untuk di Yaris bakpao saya ini ya, begitu. Untuk konsumsi BBM tidak begitu signifikan karena kendaraan ini saya baca sudah sangat irit, bisa mencapai 15 km loh, 15 km per liter ya. Ini kalau menurut saya sudah memang bagus. Itu pun saya memakai kondisi BBM Pertalite, bukan yang Pertamax ya. Kalau Pertamax mungkin nanti hasil ujinya beda lagi ya. Jadi seperti itu. Kalau secara data stream memang ada perubahan ya, ada perubahan mungkin hanya sekitar 0,5 ya, tapi secara performa cukup terasa sebetulnya. Tarikannya agak sedikit soft lah, lembut, tidak galak seperti biasanya. Dan ini teman-teman, ketika udara ini dimanipulasi ya, dihitung artinya lebih sedikit daripada yang seharusnya, maka akan menimbulkan campuran bahan bakar yang sebetulnya itu lebih
miskin. Kita nanti selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman apa kelebihan dan kekurangan ketika campuran BBM itu miskin. Ya, yang satu yang paling kerasa adalah mesin agak lebih panas kalau misalnya pasokan BBM itu sedikit miskin ya. Kemudian ditarikan akselerasi juga akan sedikit berkurang, tidak seperti biasanya. Namun ini silakan teman-teman kalau ingin mencoba ya silakan, nggak apa-apa. Kemudian nanti hasilnya juga pasti akan berbeda, tidak sama ya seperti ini. Alhamdulillah punya saya masih kategori irit lah, 15 km per liter itu sudah cukup irit kalau menurut saya, relatif irit ya, dibandingkan dengan mobil-mobil lain, Yaris Bakpo lain kadang ada yang curhat cuma dapat 12,4, 12, 13, bahkan ada yang 10. Lah ini untuk manual 15,3, 15,8 bahkan tadi ya bisa mencapai itu sudah irit. Jadi kalau menurut saya enggak pasang ya, nanti saya lepas karena perubahannya tidak cukup banyak, tetapi itu kayak semacam apa ya, kayak semacam kita mengakali sensor, takutnya malah akan berdampak kepada sensor-sensor yang lain ya, terutama kan kita bicara pada ini kan hanya menghitung sensor input saja ya, input udara yang masuk lah, kita kan tidak tahu sensornya ketika sensor oksigen itu pembacanya bagaimana ya. Daripada ada resiko yang lain ya, saya lebih baik mungkin tidak pasang, nanti akan saya copot setelah ini karena perubahannya tidak begitu signifikan. Namun jika teman-teman masih penasaran silakan monggo dipakai. Nanti akan tahu sendiri bagaimana hasilnya, bagaimana dampaknya. Begitu. Terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan uji coba ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi tidak bertanya-tanya apakah memang betul ada manfaatnya atau tidak, terus pengaruhnya seberapa besar. Dan ada juga yang mengakali karena itu tebalnya tadi saya pakai yang 0,9, ada yang dipendekin lagi jadi 0,5 dan seterusnya. Jadi semakin pendek semakin mendekati aslinya. Monggo saya serahkan ke teman-teman semua, barangkali ingin mencoba silahkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like and subscribe. Jangan lupa komentar, barangkali ada pendapat lain, silakan bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Selamat